Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran hutang dan modal dengan dosen pengampu Bapak Rumi Eka Putra SE MSI. Yang pertama yaitu pengertian anggaran hutang. Yang dimaksud dengan anggaran utang ialah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Berikut adalah kegunaan anggaran utang. Menurut Munandar, kegunaan pokok anggaran utang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja. Anggaran utang memberikan arah dalam menentukan berapa jumlah utang dan perubahannya atau mutasinya, baik berupa tambahan yang utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Yang kedua itu sebagai alat manajemen untuk koordinasi kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk pengkoordinasian kerja seluruh bagian dalam perusahaan berkaitan dengan perencanaan jumlah utang sehingga dapat mengurangi kebutuhan modal kerja perusahaan demi kelancaran jalannya perusahaan menjadi lebih terjamin. Yang ketiga yaitu sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai atau evaluasi realisasi jumlah utang perusahaan nanti. Dengan demikian perusahaan dapat membandingkan antara apa yang tertuang dalam anggaran dengan apa yang telah dicapai sehingga dapatlah nilainya. Adapun manfaat anggaran utang. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun jangka panjang dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku serta membayar gaji dan upah. Dengan bertambahnya utang jangka pendek berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli atau barang dagangan yang dibeli. Utang jangka panjang digunakan untuk membiayai aset tidak lancar seperti memperoleh bangunan, mesin, dan peralatan lainnya. Utang jangka panjang diperlukan sebagai akibat bertambahnya kebutuhan utang jangka pendek untuk modal kerja. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama yaitu ekspansi. Setiap perusahaan yang ingin menerapkan going concern atau tetap berjalan dan sukses maka haruslah berusaha untuk dapat selalu berkembang. Berkembangnya suatu perusahaan selalu menyangkut masalah pembelanjaan. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi semakin lama semakin besar karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Yang kedua yaitu struktur modal. Dalam hubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal dengan adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal, ataupun struktur finansial atau struktur keuangan. Konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama itu harus dibangun atas dasar modal sendiri, modal yang tahan risiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing atau utang dalam keadaan bagaimanapun juga tidak melebihi besarnya modal sendiri. Yang terakhir yaitu data dan informasi untuk menyusun anggaran utang. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget utang antara lain. Yang pertama yaitu rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembantu yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual. Dan yang terakhir yaitu terjadinya modal kerja perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.